Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Minggu 14 November 2021. Injil hari ini diambil dari Markus bab 13 ayat 24 sampai 32. Kita diingatkan supaya selalu berjaga-jaga sambil berdoa, supaya tahan berdiri di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami untuk senantiasa berjaga-jaga sambil berdoa, agar tahan berdiri di hadapan Tuhan. Kami mohon, kuatkanlah iman kami dan berilah kami kesabaran dan ketabahan, agar kami mampu bertahan berdiri di hadapan-Mu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 13 ayat 24 sampai 32. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa dalam khotbahnya tentang akhir zaman, Yesus berkata kepada murid-muridnya, pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah berjaga-jaga sambil berdoa supaya tahan berdiri di hadapan Tuhan. Dalam bacaan Injil yang kita dengar hari ini, Yesus berkhotbah tentang akhir zaman. Yesus mengungkapkan apa yang akan terjadi pada akhir zaman, bukan kapan waktunya. Tentu Yesus memiliki tujuan mengapa Dia menyebutnya tanda-tanda itu, agar kita senantiasa tetap berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu kapan akhir zaman yang menghinggapi kita, maka sebagai manusia yang rapuh, kita akan merasa tidak siap menghadapi peristiwa yang tiba-tiba akan terjadi menimpa kita, apalagi peristiwa itu menyangkut nyawa kita. Ketika alam menunjukkan kedahsyatannya, misalnya banjir bandang, tsunami, badai, dan sebagainya, kita merasa takut dan cemas akan nasib kita.
Kedahsyatan gejala alam yang terjadi dengan tiba-tiba memang akan menakutkan bagi siapa saja yang mengalami dan menyaksikan. Mengapa kita masih takut? Karena kita belum siap mendapat giliran untuk menghadapi Dia. Hari ini kita diingatkan dan disiapkan oleh Yesus Kristus untuk selalu berjaga-jaga dan mengisi masa persiapan itu dengan melayani sesama dan melayani Tuhan, sambil menghayati dan mengamalkan ajaran dan kehendak Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan waktunya akan tiba. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kita menyiapkan diri dengan berbuat baik kepada siapa saja. Kita melayani dengan tulus dan jujur, sambil melibatkan dan mengandalkan Yesus Kristus dalam hidup kita, sehingga apapun yang terjadi dan kapanpun akhir zaman itu terjadi, tidak akan menakutkan kita. Karena itu, bersama Bunda Maria kita berdoa, Tuhan dan Allah kami percaya bahwa sebesar apapun beban hidup kami, tetapi kalau Engkau selalu campur tangan dan selalu mendampingi kami, maka beban kami akan menjadi ringan. Tuhan, ajarilah kami untuk selalu bersikap rendah hati dan lemah lembut seperti hati kudus-Mu. Kami mohon ini dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.